Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifki dalam program atau playlist Kajian Alam Jadi Ilmu. Kajian ini terinspirasi dari Al-Quran surah Shad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan. Bahwa tidaklah kami jadikan langit dan bumi ini, kata Allah, berikut dengan apa yang ada di antara keduanya sia-sia atau semuanya bermanfaat, ada hikmahnya. Maka itu merupakan nikmat dan mesti kita syukuri dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita harus mensyukurinya, nikmat Allah itu. Pada edisi atau episode yang ke-10 ini, apa yang kita ambil pelajaran dari alam? Judulnya adalah pelajaran dari detik. Kenapa detik menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini? Sejauh ini satuan terkecil yang kita temukan adalah detik. Padahal sebenarnya orang sudah menemukan lebih kecil dari itu. Orang Arab mengatakan al-waktu kasyaf. Waktu itu bagaikan pedang. Pedang yang sedang terhunus. Kalau tidak kita yang mati dihunus oleh pedang lawan, atau orang itu yang mati oleh pedang kita. Sepersekian detik. Kalau bagi orang Eropa, bagi orang Barat, time is money. Waktu itu adalah uang. Kenapa? Karena mereka sampai bekerja 12 jam sehari. 1 jam mereka sudah bisa membuat seperpak dari sebuah mobil. 1 menit dia bisa membuat seperpak motor. 1 detik dia bisa membuat sebuah baut atau rangka sesuatu. 1 detik. Makanya mereka mengatakan al-waktu itu adalah time is money. Waktu itu adalah uang. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahwa sesuatu yang paling jauh kepada manusia itu bukanlah jarak tempuh atau lokasi yang sangat berjauhan, tidak. Tapi yang paling jauh itu adalah waktu yang telah berlalu. Kita lihat jam dinding, dia akan bergerak maju terus detik demi detik. Tidak akan pernah dia bisa kembali ke detik sebelumnya. Artinya apa? Dan kita pun tidak akan pernah bisa membeli detik yang kembali 1 detik saja, kembali tidak akan pernah bisa kita beli. Begitu jauhnya waktu yang telah berlalu itu. Kalau adalah orang memperjualbelikan waktu, maka dia mungkin akan ingin kembali muda. Banyak penyesalannya sekarang, kenapa tidak dari dulu dia seperti itu, seperti ini dan seterusnya. Kalau ada, tapi nyatanya tidak ada orang yang memperjualbelikan waktu. Dan memang waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu-waktu itu dalam Al-Quran. Mulai dari waktu fajar, wal fajri, surat Al-Fajr. Kemudian was subhi, kalau salah di surah Al-Mudassir. Was subhi demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, surat Duha. Kemudian wal asri, siang juga, wan nahari demi waktu siang. Kemudian asar, wal asri demi waktu asar. Dan terakhir itu malam, wal laili demi waktu malam. Allah bersumpah dari 6 waktu ini. Itu artinya Allah menunjukkan bahwa waktu itu penting. Nah sekarang mungkin selama ini kita beranggapan bahwa satuan terkecil itu hanya detik. Salah. Ternyata sekarang orang sudah menemukan 1/1000 detik. Itu adalah waktu yang terkecil. Apa buktinya? Dulu ketika saya chatting atau mencari halaman tertentu di Google, misalnya saya mencari haji, saya ketik di Google, kemudian saya enter, lalu kemudian apa jawaban Google? Halaman yang Anda cari ditemukan oleh Google dalam waktu 0,0050 detik. Artinya apa? 0/1000 detik. Kalau sekarang dia sudah saya cek tadi, dirubahnya sudah puluhan, 0,59 detik, diperkecilnya.
Artinya apa? Orang Google sudah menemukan angka dalam 1 detik itu ada 100 ketukan. Contoh lain, tatkala kita melihat pertandingan atau perlombaan MotoGP antara Marquez dengan Valentino Rossi, saling kejar-kejaran. Ketika di garis finish, maka Marquez itu menang dalam waktu perbedaannya hanya 0,730 detik. 0,730 detik. Artinya apa? Dalam 1 detik itu para juri lomba sudah bisa menghitung 1000 ketukan. 1 detik 1000 ketukan. Tik tik itu 1000 ketukan. Kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan MotoGP itu sampai 330 km per jam. Maka kemenangan itu tipis. Berikutnya kita lihat juga dengan waktu yang lain. Ketika kita berangkat dari Padang menuju Jakarta, waktu dengan jarak tempuh 1250 km, ditempuh oleh pesawat dalam waktu 1 jam 20 menit. Maka pernah kita hitung-hitung, ternyata 1 detik perjalanan pesawat terbang itu bisa mencapai 300 meter. Tik tik, udah 300 meter. Artinya apa? Orang sudah bisa menghitung 300 meter itu dalam 1 detik. Bayangkan kecepatannya. Ketika saya mengedit video yang sedang di shooting ini, kemudian saya edit di salah satu aplikasi editing video, maka di situ juga sudah bisa ditemukan jarak dari 1/1000 detik. Saya mau memotong 0,735 detik, bisa. Artinya apa? Sekarang ini bukanlah detik lagi ukuran terkecil dalam waktu, tapi sudah 1/1000 detik. Dalam 1/1000 detik itu orang bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Kemenangan dari MotoGP 0,1000 detik. Penghasilan internet 0, detik. Penghasilan orang-orang di dunia teknologi itu mungkin juga hitungannya per detik. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ini. Jangan kita membiarkan waktu berlalu dengan begitu saja. Kenapa? Karena waktu itu adalah sangat penting. Time is money. Al-waktu kasyaif. Waktu itu ada sesuatu yang membuat Allah sampai bersumpah menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan sampai disia-siakan waktu. Waktu itu penting. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tapi menyesallah sekarang sehingga kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika Allah masih berikan kita hidup ini, dengan senantiasa berbuat baik sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.